Berkas yang harus disiapkan untuk dapat mengikuti dan mendaftar seleksi P3K Tenaga Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira buat tenaga kesehatan bahwa tahun ini pemerintah mengadakan seleksi P3K khusus untuk tenaga kesehatan. Ini adalah kesempatan penting bagi tenaga kesehatan untuk menjadi bagian dari ASN. Adapun siapa saja yang boleh ikut, jadi tetap berdasarkan pada Kemenpan RB nomor 968 tahun 2022 bahwa yang bisa ikut seleksi P3K Tenaga Kesehatan adalah ex tenaga honorer K2 yang masuk dalam database dan tenaga kesehatan non-ASN yang terdaftar dalam sistem informasi sumber daya manusia kesehatan atau SIS-DMK Kementerian Kesehatan. Untuk pengecekan SIS-DMK ini, Bapak Ibu bisa langsung cek di portal pengecekan status P3K, yaitu di nakes.kemkes.go.id/P3K 2022. Yaitu Bapak Ibu tinggal masukkan NIK dan masukkan captcha. Nanti akan muncul informasi bahwa Bapak atau Ibu bisa ikut seleksi P3K tahun ini atau tidak. Jika ikut, maka langkah berikutnya adalah berkas. Jadi, berkas apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Bagi yang sudah masuk dalam kategori pelamar, baik tenaga honorer K2 atau yang masuk dalam SIS-DMK tadi, maka mulai dicicil mulai sekarang berkas yang harus disiapkan apa saja. Yang pertama adalah pas foto dengan latar belakang merah, formatnya JPG atau JPEG, dengan ukuran maksimal 200 KB. Syarat kedua adalah pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut. Surat pernyataan diketik dengan komputer bermaterai 10.000 dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Ketiga, scan kartu tanda penduduk atau KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan di Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Syarat keempat yang harus disiapkan adalah scan ijazah asli dan transkrip nilai asli untuk jenjang D3, D4, dan S1, serta surat penyetaraan ijazah asli. 5. Scan tanda registrasi atau STR, bukan STR internship asli bagi jabatan fungsional yang mensyaratkan STR. Syarat keenam adalah scan SK penugasan yang ditandatangani oleh kepala unit kerja terunggah. Syarat ketujuh, scan surat rekomendasi pengalaman kerja yang ditandatangani langsung oleh atasan dan bermaterai 10.000. Syarat ke-8, ini khusus pelamar yang menyandang disabilitas, yaitu menambah surat keterangan penyandang disabilitas dari rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah dan melampirkan video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan. Dari surat-surat ini, ternyata siapa saja yang berhak menandatangani. Jadi di poin kelima Kemenpan RB nomor 968, masa kerja pelamar sebagai diktum keempat dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh. Jadi ini perlu diperhatikan. Siapakah yang berhak menandatangani surat keterangan calon peserta P3K untuk tenaga kesehatan tahun 2022 ini? Yang pertama adalah Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja puskesmas. Jadi, surat keterangan harus ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. Bagi yang bekerja di rumah sakit, ada di poin B, yaitu ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit. Poin C, surat keterangan tersebut ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama. Bagian keempat adalah bagi tenaga kesehatan yang bekerja di unit kerja pejabat administrator
maka ditandatangani oleh pejabat administrator. Dan yang terakhir adalah surat keterangan tersebut ditandatangani oleh kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta atau lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan. Jadi, untuk tenaga kesehatan yang bekerja atau memiliki pengalaman kerja di perusahaan atau non yayasan, non pemerintah, atau juga bisa bekerja di yayasan, maka cukup ditandatangani oleh kepala divisi yang membidangi sumber daya tersebut. Jadi itulah berkas yang harus disiapkan oleh Sobat Gurupedia, khususnya calon seleksi P3K, tenaga kesehatan untuk jabatan fungsional kesehatan. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe channel kami, like dan share video ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.